Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dasar dari sebuah pendidikan sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terhubung dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terhubung dengan isi dan irama. Era kolonialisme pendidikan digunakan sebagai alat memenuhi kebutuhan para penjajah bangsa. Sementara itu, di masa setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang ada saat ini tentu berbeda dari pendidikan yang ada pada zaman dahulu. Namun, adanya pendidikan terdahulu menjadi pionir bagi pendidikan sekarang. Oleh karena itu, kita perlu tahu tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional. Sejarah perjalanan pendidikan dimulai pada tahun 1536. Antonio Galvano merupakan seorang penguasa Portugis mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka pribumi di Maluku. Pada masa penjajahan Belanda, tahun 1607 berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca dan menulis. Dilanjutkan pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Sekolah tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang andal sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Pada tahun 1850, didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja ditempatkan di kota-kota kepresidenan. Pada tahun 1854, ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian pada tahun 1854 itu juga didirikan sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1899, Ki Haji Hasyim Asy'ari pemberakasan berdirinya Nahdlatul Ulama mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada abad ke-20, pesantren tersebut merupakan pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa. Akhir abad ke-19 didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun, ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada sekolah kelas 1, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Pada penghujung abad ke-19, Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Selain itu, Stovia berperan menjadi tempat persaingan para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuka sekolah istri atau sekolah perempuan dengan jumlah murid 20 orang. Pada tahun berikutnya di beberapa wilayah Pasundan bermunculan beberapa sekolah istri, terutama yang dikelola oleh perempuan-perempuan Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika. Kartini tahun 1903 di Jepara membuka sekolah gadis, kemudian membuka sekolah di Rembang. Pada Mei 1906, percobaan sekolah desa dimulai di 4 kabupaten yaitu Priangan, Cirebon, Kedu, dan Kediri. Sekolah desa dapat berfungsi sebagai salah satu upaya mengatasi merosotnya kemakmuran bumi putra dan memberantas buta huruf khususnya.
Tahun 1912, Ahmad Dahlan adalah pendiri Perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Melalui perkumpulan ini, Ahmad Dahlan mengajarkan pendidikan Islam secara modern sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Pada tahun 1915, didirikanlah sekolah-sekolah Velvold sebagai lanjutan dari sekolah desa. Lama sekolah ini yaitu 2 tahun, tetapi pada beberapa tempat diperluas dengan sebuah kelas tambahan yang memberikan pembelajaran pertanian. AMS atau Algermert Milburn School didirikan pada tahun 1919 di Yogyakarta. Tahun 1920 didirikan bagian A2 di Bandung dan pada tahun 1926 bagian A1 di Solo. Tahun 1922 didirikan Taman Siswa. Taman Siswa ini hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Selanjutnya, tahun 1936 didirikan Perkumpulan Muhammadiyah yang merupakan suatu jenis sekolah baru yang dinamakan Inham Mulowo. Selanjutnya, pendidikan antara tahun 1945 sampai 1950 ini merupakan ciri-ciri utama pada masa periode ini yang terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Tahun 1959 dibentuklah sekolah yaitu Madrasah Sanawiyah. Selanjutnya, pada tahun 1966 mulai dibuka pendidikan khusus perempuan. Pada tahun 1968 sampai 1998 ini merupakan pendidikan Orde Baru. Hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Tahun 1998 ini merupakan tahun masa reformasi. Pada tahun 2004 didirikanlah KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yang mempunyai ciri-ciri yang menekan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Tahun 2006, guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum ini juga dinamakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Pada tahun 2013 didirikanlah Kurikulum K13, pembelajaran yang terdiri dari materi yang dirampingkan dan materi yang ditambah. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Adapun materi yang ditambahkan yaitu materi matematika. Tahun 2022, pemerintah menetapkan kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju. Pendidikan di Indonesia terus berkembang, bahkan pembebasan biaya sekolah yang awalnya 9 tahun hingga sekarang 12 tahun terus Itulah pemaparan singkat tentang perjalanan pendidikan nasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.